ponakan siapa ya? Ponakan saya masih kecil-kecil. Kita punya buktinya bahwa dia tahu. Menurutnya, semua keponakan dari keluarga Adam Suseno berjenis kelamin laki-laki. Hai semuanya, selamat datang kembali ke channel YouTube ini bersama dan aku Yusril Kim. By the way, thank you so much ya buat kalian yang sudah mampir ke channel YouTube ini dan juga nonton video ini. Thank you so much. Dan aku doakan kalian menonton diberikan kesehatan, kebahagiaan dan juga God bless you. Well, teman-teman, dalam video kali ini kita akan membahas tentang sosok Poppy Capella. As you know, bahwa baru-baru ini skandal Miss Universe Indonesia itu ramai banget diperbincangkan. Dan Poppy Capella sebagai National Director tentu menjadi sorotan dari netizen Indonesia. Lantas, seperti apakah sosok beliau? Yuk mari kita kepoin bareng-bareng. Well, teman-teman, untuk informasi saja, mungkin di sini ada banyak yang belum tahu juga bahwa sebelumnya itu terjadi yang namanya perpindahan tanggal lisensi Miss Universe Indonesia. Awalnya lisensinya itu dipegang oleh Yayasan Putri Indonesia. Kemudian lisensinya berpindah tangan ke PT Capella Swastika Karya. YPI atau Yayasan Putri Indonesia diketahui telah memegang lisensi kontes kecantikan itu di Indonesia selama 30 tahun. Sementara itu, PT Capella Swastika Karya ini merupakan perusahaan yang belum lama ini berdiri dan baru saja mengembangkan namanya. Dilansir dari detik.com, perusahaan ini bergerak di bidang industri kecantikan dan kontes kecantikan, serta secara khusus membawahi klinik kecantikan dan event kecantikan di Indonesia. Saat perpindahan lisensi, pihak YPI itu sempat menuntut transparansi proses bidding yang dilakukan oleh organisasi Miss Universe. Ketua Bidang Komunikasi YPI yakni Mega Angkasa melalui siaran pers mengatakan, karena tidak ada transparansi dalam proses bidding, kami menduga terdapat faktor dominan lain yang menentukan peralihan lisensi Miss Universe Indonesia. Dan seperti aku kutip dari liputan6.com, Mega menyebut bahwa pihaknya terkejut atas pengumuman perpindahan tanggal lisensi Miss Universe Indonesia, dikarenakan pada saat itu mereka masih menunggu berita resmi dari Director for Global Franchise MUO, yakni Carlos Capetillo, perihal kelanjutan lisensi seperti tahun-tahun sebelumnya. Mega juga menceritakan bahwa YPI menerima informasi dari MOU terkait proses bidding perpanjangan lisensi tahun 2023 untuk Indonesia. Mereka kemudian mengajukan bidding tersebut pada tanggal 31 Januari 2023 waktu Indonesia. Dalam pengajuan, Mega mengklaim bahwa pihaknya memberikan penawaran naik 1000% alias 10 kali lipat dibandingkan nilai yang YPI bayar tahun sebelumnya, dan juga ditambah dengan beberapa penawaran kerjasama dengan MUO, termasuk menjadikan Miss Universe Indonesia sebagai brand ambassador, sponsor makeup, dan merchandise Miss Universe di Indonesia. Dan saat YPI masih menunggu kabar dari pihak MUO terkait perpanjangan lisensi, mereka malah mendapatkan informasi terkait jumpa pers kepemilikan lisensi Miss Universe Indonesia yang baru. YPI mendapatkan jawaban melalui email bahwa lisensi Miss Universe Indonesia YPI tidak diperpanjang. Pihak YPI pada kali itu merasa ada ketidakadilan karena YPI hanya diberikan waktu 3 hari kerja, sementara Direktur Nasional negara lain mendapatkan tenggang waktu 5-10 hari. Selain itu, mereka juga tidak diberikan format bidding secara proper, sedangkan negara lain mendapatkan format bidding secara detail. Meskipun ada kontroversi seputar perpindahan lisensi, berkat kepemindahan pemilik lisensi ini, kedepannya itu Miss Universe Indonesia menjadi satu-satunya ajang yang membawa perwakilan Indonesia ke taraf global Miss Universe. Dan di luar itu diketahui bahwa PT Capella Swastika Karya sendiri merupakan perusahaan yang didirikan oleh artis ternama Indonesia. Ia adalah Poppy Capella. Siapa Poppy Capella? Poppy Capella lahir di Sidoarjo pada tanggal 20 Oktober tahun 1991. Ia memulai karirnya sebagai seorang penyanyi dangdut pada tahun 2011 dengan lagu Bukan Seperti Film. Kemudian Poppy Capella merilis lagu dangdut lainnya nih berjudul Honey Bunny tahun 2012 dan lagu Tatitut tahun 2018. Dan di tahun 2021 ia juga merilis lagu yang berjudul And I'm Going Down. Lama tak berkarir sebagai seorang penyanyi, rupanya Poppy fokus menjadi pengusaha nih. Perusahaan yang didirikannya adalah PT Capella Swastika Karya. Selain itu, pada akhir tahun 2022 yang lalu, dirinya sempat menjadi sorotan publik saat menghadiri perhelatan gala dinner Miss Universe X Mowat dalam rangka peluncuran mahkota baru yang diberikan nama Force for Good. Saat itu, Poppy Capella bahkan menjadi orang Indonesia pertama loh yang berhasil memegang mahkota yang nantinya akan disematkan pada juara Miss Universe 2023. Perlu diketahui bahwa Force for Good merupakan nama yang ditujukan untuk sebuah mahkota berlian dari produsen perhiasan mewah ternama, yakni Mowat. Poppy Capella diketahui sudah menikah dengan Datuk Wira Justin Lim Huata yang merupakan seorang pebisnis terkemuka di Malaysia pada tahun 2019 yang lalu. Dan akhir-akhir ini nama Poppy
Poppy Capella itu rame banget ya disorot dan bahkan dia juga mendapatkan beberapa kritikan usai kontroversi yang terjadi di Miss Universe Indonesia 2023. Mengenai kontroversi yang terjadi, salah satunya adalah tentang dugaan pelecehan seksual saat body checking. Poppy Capella selaku National Director mengaku baru tahu tentang adanya hal itu. Rio Motret yang pernah ditunjuk sebagai Visual Director ajang itu pun membantah pernyataan dari Poppy Capella. Saat ditemui di gedung Trans TV pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 yang lalu, ia mengatakan dia mengeluarkan statement, katanya dia tidak tahu ada kejadian tersebut. Kita punya buktinya bahwa dia tahu. Selain itu, Rio juga memiliki bukti kalau sebetulnya Poppy Capella mengetahui adanya body checking dan juga foto yang tanpa busana itu. Lebih lanjut, Rio Motret mengatakan, ting di tanggal yang sama dan dia menanggapi proses foto tanpa busana ini. Sejauh ini, Rio mengaku belum mendapatkan komunikasi langsung dengan Poppy Capella. Rio juga membantah telah melakukan sesi pemotretan tanpa busana itu. Ia kemudian menyebut yang melakukan pemotretan itu adalah perwakilan dari Miss Universe Indonesia 2023 yang memiliki jabatan sebagai COO. Selain itu, Poppy juga menyangkal semua tuduhan yang dialamatkan pada organisasi dan kontes kecantikan yang dihelatnya. Ia juga mengaku akan mengambil tindakan hukum yang tegas atas tuduhan-tuduhan yang sudah dialamatkan kepadanya. Lebih lanjut dalam pernyataannya, ia mengatakan, kami menganggap serius setiap serangan terhadap integritas kami. Jika tuduhan palsu ini terus beredar atau merusak reputasi, kami tidak akan ragu untuk mengambil tindakan hukum. Dan tidak hanya itu saja, Poppy juga meminta agar penyebaran berbagai desas-desus negatif terkait organisasinya untuk dapat segera dihentikan. Dan masih dalam unggahan yang sama nih, Poppy juga membantah tuduhan suap yang dialamatkan kepadanya. Ia menyebut bahwa tuduhan itu salah dan juga tidak berdasar. Menurutnya, semua kontestan dinilai berdasarkan prestasi dan keterampilan. Jadi nggak ada sangkut paut nih antara proses seleksi Miss Universe Indonesia dengan pertimbangan financial ataupun faktor eksternal lainnya. Selain tentang kontroversi yang terjadi dengan Miss Universe Indonesia 2023, isu tentang dirinya yang menjadi keponakan Inul Daratista juga disorot nih. Dalam sebuah wawancara nih, ternyata Poppy Capella pernah menyebut bahwa Inul ini adalah tantenya. Dan berikut adalah bagaimana statement dari Poppy Capella saat diwawancara pada tahun 2017 yang lalu. Saya kan penyanyi pop dulu pas baru ke Jakarta, penyanyi di wedding. Pas denger lagu milik Tante Inul yang judulnya Masa Lalu dan Buaya Buntung yang membuat saya beralih ke dangdut. Ia juga seakan memastikan bahwa Inul Daratista mengenalnya secara personal dengan menyebut tidak ingin menggunakan nama besar pedangdut itu demi popularitasnya. Lebih lanjut ia mengatakan, kalau bisa berdiri sendiri lebih baik. Aku memang gak mau menggantungkan diri ke tante, aku gak mau mendompleng. Dan pada akhirnya Inul Daratista sudah speak up mengenai hal tersebut. Ia mengatakan bahwa baru mengetahui hal tersebut setelah nama Poppy Capella disebut-sebut belakangan ini. Ia pun membantah mengenal sosok wanita itu. Menurut Inul, dirinya tidak memiliki keponakan yang seusia dengan Poppy Capella. Melalui Instagramnya, dia mengatakan, ponakan siapa ya? Ponakan saya masih kecil-kecil, usia 19 tahunan paling banyak. Sisanya masih bocil-bocil, itu anak dari adik-adikku. Untuk lebih memastikan lagi, Inul Daratista juga menjelaskan bahwa Poppy Capella bukan bagian dari keluarga sang suami. Menurutnya, semua keponakan dari keluarga Adam Suseno berjenis kelamin laki-laki. Well, teman-teman, jadi seperti itulah informasi mengenai Poppy Capella. Untuk permasalahan yang terjadi, ya kita cukup doakan saja ya, semoga semuanya dapat diselesaikan dengan baik-baik. Anyway, berita tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini dan kita akan jumpa lagi di next video. Tentunya dengan informasi yang juga update ya. Teman-teman, kalau aku punya salah jangan lupa ingetin ya. Entah itu dalam ucapan mungkin, sikap, tindakan, dan mungkin ada misinformasi, entar langsung aja ya koreksi aku dengan cara komen di kolom komentar. See you next time dan juga terima kasih sekali lagi. Selamat beraktivitas semuanya. Goodbye.